Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, saya sendiri Alvin Agamas dan teman saya Abil Aziz ingin mempresentasikan materi tentang devil program atau program jahat. Program jahat sendiri diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama ada program yang memerlukan program inang atau host program. Program jenis ini tidak dapat berfungsi atau berjalan sendiri, melainkan hanya merupakan bagian kecil yang ada di dalam program yang lebih besar dan lengkap, yang disebut sebagai program inang atau host program. Program inang wajib dijalankan terlebih dahulu karena ia menyediakan lingkungan atau sumber daya yang dibutuhkan agar proses tersebut dapat bekerja. Contoh yang paling umum dari program yang memerlukan inang adalah plugin pada browser web, seperti ekstensi yang tidak bisa dijalankan tanpa membuka browser. Lalu yang kedua ada program yang tidak memerlukan program inang. Program jenis ini adalah perangkat lunak yang lengkap, mampu beroperasi secara mandiri tanpa memerlukan program lain untuk menaunginya. Program ini dirancang untuk dapat dijadwalkan dan dijalankan langsung oleh sistem operasi segera setelah pengguna memintanya. Contoh dari program yang tidak memerlukan inang adalah aplikasi utama yang bisa kita gunakan sehari-hari seperti Microsoft Word, Google Chrome, Adobe Photoshop, atau permainan komputer yang dapat dijalankan langsung dari desktop. Lalu tipe-tipe program jahat. Yang pertama ada bakteria, logic bomb, trapdoor, trojan horse, worm, dan virus. Yang pertama bakteria. Tujuannya utama sendiri mengonsumsi sumber daya sistem agar berkembang biak secepat mungkin. Cara kerjanya dengan mengandalkan diri, program ini terus-menerus membuat salinan dari dirinya sendiri di dalam sistem. Dampak utamanya memperlambat atau melumpuhkan sistem. Salinan yang tak terkendali itu menghabiskan memori atau RAM, ruang disk, dan daya pemrosesan, membuat komputer yang menjadi lambat hingga terjadi crash. Kerusakan filenya sendiri tidak secara langsung merusak atau menghapus file. Kerusakan terjadi karena sistem kehabisan sumber daya. Dan bakteri sendiri tidak memerlukan program inang, karena dia adalah program yang mandiri. Lalu ada logic bomb. Tujuannya melakukan sabotase terencana atau aksi berbahaya lain pada sistem setelah kondisi tertentu. Cara kerjanya disisipin ke pemrograman yang sah atau inang. Kode ini diam sampai sebuah kondisi logis dipicu, seperti tanggal atau waktu. Dampak utamanya sendiri, kerusakan file secara mendadak dan masif pada sistem. Seringkali terjadi setelah waktu penantian yang lama, seperti penghapusan data besar-besaran atau pemadaman sistem. Logic bomb sendiri merusak file secara langsung. Tujuannya memang untuk merusak atau menghapus dan mengunduh data konfigurasi sistem saat diaktifkan. Dan logic bomb memerlukan program inang, harus menempel pada program ataupun sistem yang sah agar bisa disembunyikan dan menunggu pemicunya. Lalu trapdoor. Tujuan utamanya sendiri menciptakan jalur akses rahasia ke sistem atau jaringan untuk menghindari prosedur autentikasi normal. Cara kerjanya sendiri ditanamkan sebagai kode terdokumentasi rahasia di dalam program yang sah oleh pengembang. Kode ini memungkinkan akses saat kondisi pemicu khusus dimasukkan. Dampak utamanya, pelanggaran keamanan, mengizinkan pihak luar untuk masuk dan mengambil alih sistem secara diam-diam tanpa meninggalkan jejak autentikasi normal. Kerusakan filenya sendiri tidak merusak file secara langsung sebagai fungsi utama. Kerusakannya terjadi jika penyerang yang masuk melalui trapdoor tersebut kemudian menjalankan perintah penghapusan atau pencurian data. Lalu trapdoor sendiri memerlukan program inang. Trapdoor adalah titik masuk yang harus ditanamkan di dalam kode program utama atau sistem operasi agar dapat berfungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abil Aziz. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Alvin Agamas. Saya di sini akan melanjutkan tentang Trojan Horse. Tujuan utamanya penyamaran atau mengetahui pengguna agar secara sukarela menginstal atau menjalankan program jahat yang menyamar sebagai perangkat lunak atau sah. Cara kerjanya masuk ke sistem dengan menipu pengguna. Setelah dieksekusi oleh pengguna, kode jahat di dalamnya seperti backdoor, keylogger, atau downloader akan aktif dan mulai beraksi. Dampak utama pencurian data atau pengambil alihan kendali. Seringkali digunakan untuk mencuri informasi perbankan atau karena sandi, kerusakan file, dan kebutuhan inang. Selanjutnya ada WAM, istilah
tujuan utama mengandalkan diri secepat mungkin untuk menyebarkan ke seluruh jaringan dan memakan sumber daya sistem atau jaringan. Cara kerja bertindak mandiri, menginfeksi sistem melalui kerentanan jaringan dan menggunakan sumber daya jaringan untuk mengirimkan salinannya sendiri ke komputer lain. Dampak utama kinerja menurun dan kemacetan jaringan. Kerusakan file tidak merusak file secara langsung. Sebagai fungsi utama, kerusakan utamanya adalah kehabisan sumber daya sistem. Kebutuhan inang tidak memerlukan inang. WAM adalah program mandiri yang dapat berjalan sendiri dan menyebar melalui celah keamanan jaringan. Dan selanjutnya ada virus. Tujuan utamanya infeksi dan perusakan file. Cara kerjanya memerlukan interaksi pengguna. Virus berada dalam keadaan tidak aktif pada program inang. Ia baru akan aktif merefleksikan dan menyebar jika pengguna membuka atau menjalankan file yang terinfeksi. Dampak utama kerusakan data dan kegagalan program. Menyebabkan file rusak, data hilang, program tidak dapat dijalankan dan memperlambat kinerja sistem secara umum. Kerusakan file merusak file secara langsung. Fokus utama adalah pada modifikasi, penghapusan, dan penguncian file inang dan file lain di sistem. Kebutuhan inang memerlukan program inang. Virus wajib menempel pada file yang dapat dieksekusi, misalnya X, doc, dan makro atau boot sektor untuk aktif dan menyebar. Selanjutnya, klasifikasi tipe virus. Parasitic virus, virus yang bekerja dengan cara menempelkan diri pada file program yang dapat dieksekusi. Ketika program host dijalankan, kode virus ikut berjalan dan menyebar. Ini adalah virus murni yang paling klasik. Memory resident virus, virus yang menginfeksi dan menetap di memori utama RAM komputer setelah aktif. Dampaknya seringkali membuat kinerja komputer menjadi lambat. Boot sektor virus, virus yang menyerang sektor boot pada hard disk atau media penyimpan seperti hard disk, menyebabkan komputer kesulitan untuk booting. Stealth virus, virus ini dirancang untuk secara aktif menyembunyikan keberadaannya dari program antivirus. Misalnya, saat scanner antivirus memeriksa file yang terinfeksi, virus ini akan mengelabui antivirus dengan menampilkan versi file yang bersih dan tidak terinfeksi. Polymorphic, virus yang sangat sulit dideteksi karena memiliki kemampuan untuk mengubah kode enskripsi atau bentuknya sendiri karena tanda kodenya selalu berubah. Antivirus berbasis signatur sulit untuk mengidentifikasinya. Selanjutnya, antivirus. Antivirus adalah pertahanan dasar yang wajib ada di setiap komputer karena sangat efektif dalam mendeteksi dan menghilangkan sebagian besar malware umum dan yang sudah dikenal. Namun, antivirus bukan solusi 100% karena ia mungkin kesulitan mengenali serangan cyber yang sangat baru atau canggih. Oleh karena itu, antivirus harus didukung oleh lapisan keamanan lain seperti firewall, pembaruan sistem yang rutin, dan yang paling penting, kebiasaan berinternet yang waspada dari penggunanya sendiri. Cara kerja antivirus deteksi. Antivirus memindai file-file baru dan mencocokkan kodenya dengan daftar virus yang sudah ia kenal, atau mencari perilaku mencurigakan yang mirip virus identifikasi. Setelah malware ditemukan, program mengidentifikasi dan mengenali jenis ancaman tersebut penghilangan. Antivirus akan mengambil tindakan untuk menghilangkan ancaman tersebut, biasanya dengan mengisolasi atau menghapusnya sepenuhnya. Selanjutnya, generasi perkembangan antivirus. Generasi pertama, fokus deteksi berbasis signatur virus. Cara kerjanya mencari potongan kode spesifik virus di dalam file. Kelemahannya hanya dapat mengidentifikasi virus yang virusnya sudah ada di dalam database dan tidak bisa mengenali virus baru. Generasi kedua, deteksi heuristik. Cara kerja antivirus ini menganalisis struktur file
dan instruksi kode untuk mencari perintah mencurigakan yang mirip dengan perilaku virus. Ini memungkinkan deteksi virus baru yang belum dikenal. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.